Beberapa waktu lalu waktu saya bikin buku ini ya, buku Brain and Brand, banyak yang nanya, ini buku soal apa sih gitu, buku marketing ya gitu kan, karena bahas tentang brand gitu. Nah, saya sebenarnya di buku ini ya, di buku Brain and Brand ini saya mau nunjukin konsep bahwa brand itu bukan cuma sekedar terminologi yang jadi monopolinya orang marketing, apalagi orang bisnis gitu. Jadi memang brand ini adalah terminologi yang paling sering diomongin seputar bisnis, seputar pembelian, transaksi gitu ya. Baik itu konsumen, itu pedagang, itu pebisnis, semuanya ngomongin soal brand gitu kan. Ada yang bilang, ini kan merek terkenal, jadi beda harganya dong, jangan disamain sama yang itu. Ada yang bilang juga, itu kan cuma menang merek aja gitu kan, sebenarnya sisanya mah sama gitu kan. Tapi dengan segala kurang dan lebihnya, sebenarnya brand ini jadi memang sesuatu yang paling sering diomongin. Nah, bukan itu sebenarnya konsep brand yang saya bawa di buku ini, walaupun bisa aplikasinya ke sana juga ya. Tapi yang saya mau omongin itu sebenarnya ketika kita ngomong brand itu, kita semua ini kan juga brand gitu kan. Untung tuh brand, Budi tuh brand, Joko tuh brand, Jokowi tuh brand gitu kan. Semuanya brand gitu kan. Prabowo tuh brand, Megawati tuh brand dan lain sebagainya gitu. Itu semua brand yang suka atau tidak suka, direncanakan atau tidak, terbangun brandnya gitu kan. Ada yang membangun secara memang direncanakan sehingga terbentuknya sesuai rencana. Ada yang direncanakan tapi hasilnya jadinya nggak sesuai rencana. Ada yang nggak direncanakan, jadi ya udah jadinya begitu gitu kan. Sehari-hari dalam konteks kerjaan kita dapat kerjaan bagus apa jelek, ya itu gara-gara brand kita juga gitu kan. Kita dikenal. Contoh, makanya ada orang-orang yang begitu cari kerjaan tuh bukan dia yang cari kerjaan yang nyari dia gitu kan. Kenapa? Karena ada brandnya. Bahkan ketika di hire pun atau dipanggil interview pun, nego gaji ada bedanya orang yang brandnya udah kuat mana yang belum gitu kan. Ketika udah masuk di pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari temenan gitu ya, brand juga yang bikin kita bisa dipercaya atau diraguin sama teman. Ada orang-orang yang kan kita punya temen ya, yang wah kalau dia mah jangan pernah percaya lah gitu kan, emang suka gitu, suka halu gitu. Ada yang bilang wah kalau dia mah lo harus percaya banget. Jadi itu sebenarnya kekuatan brand juga. Dan bahkan sampai kayak dapet jodoh kayak apa gitu kan, gampang apa enggak, itu juga soal brand gitu kan. Brand itu ada andil di sana. Di kerjaan kita dipromosin apa enggak, itu juga soal brand gitu kan. Jadi brand itu sebenarnya bukan cuma nama, bukan cuma si Untung, si Joko, si Budi, si Tono, si Tini, si Ratna, si Galih dan lain sebagainya. Tapi keseluruhan gambaran tentang kita gitu loh. Jadi kayak orang-orang bilang gitu kan, orang-orang bilang itu Jeff Bezos itu bilang bahwa brand itu adalah apa yang orang bilang tentang kita, bukan apa yang kita bilang tentang kita sendiri gitu loh. Jadi tentang orang. That's why makanya di buku Brain and Brand ini gitu kan, saya ngomongin brand dari sisi bahwa orang bangun brand itu harus ngerti pikiran orang, karena pada akhirnya brand ini dibentuknya di benak konsumen gitu kan. Dan kalau kita ngomongin brand itu bukan cuma buat pembisnis, bukan cuma buat pedagang, tapi semua gitu loh, karena kita semua ini brand gitu kan. Yang bikin Apple, kalau dalam konteks bisnis ya, yang bikin Apple itu punya profit share lebih dari 60%. Jadi dari total profit yang di-generate sama industri smartphone, lebih dari 60%-nya itu punyanya Apple gitu kan. Padahal dia cuma kurang dari 30% market share-nya produknya. Jadi bayangin, dengan kurang dari 30% dia bisa generate lebih dari 60% gitu kan. Yang bikin kita mau bayar mahal bukan untuk sebuah ponsel gitu. Sama-sama misalnya 12 megapiksel kameranya, sama-sama misalnya pakai Qualcomm gitu ya, atau apapun itu prosesornya, RAM-nya sama gitu ya. Tapi ada bedanya, yang beda apa? Brandnya gitu. Jadi bukan cuma soal feature gitu kan. Ketika kita beli mobil, sama-sama punya sunroof, sama-sama ada apalagi cruise controlnya, sama-sama automatic, sama-sama horsepowernya sama-sama misalnya 180 gitu ya. Brandnya yang membuat harganya jadi berbeda gitu kan. Restoran juga sama. Restoran sama-sama jual chicken kung pao, sama-sama jual ayam geprek gitu ya. Tapi yang di sini harganya beda sama yang di sana. Kopi juga sama. Kopi di pinggir jalan, kopi saset gitu kan, harganya berapa? Kopi di kelasnya kafe berapa? Kopi di di hotel gitu ya. Itu harganya beda lagi gitu kan. Yes, benar bahannya memang berbeda, tapi
Apakah harganya itu gapnya selinier dengan kualitas kopinya? Enggak gitu loh. Ketik kualitasnya naik bener, tapi harganya jauh lebih naik lagi karena ada brand di belakangnya gitu kan. Jadi brand ini memang berperan penting, termasuk juga kayak air mineral deh paling gampang. Air mineral tuh kan nggak ada rasanya ya, kebanyakan tuh kita nggak begitu bisa ngerasain. Tapi harganya bisa jauh. Ada yang satu harganya 600 ml itu harganya 2.000 gitu ya. Ada yang satu lagi itu 5.000 gitu. Ada yang 5.000, terus ada lagi yang 50.000 gitu. Padahal air juga gitu kan, dan ya itu dia gitu, itu uniknya brand. Dan kekuatan brand ini juga yang membuat capres, cagup, cabub, caleg gitu kan, itu keluar miliaran sampai triliunan bahkan untuk bangun kekuatan brandnya gitu kan, dengan beli media di mana-mana, dengan membangun brandnya dan lain sebagainya. Walaupun seolah-olah kekuatan brand itu bisa dibangun dengan uang, tapi nggak sepenuhnya hanya uang gitu, karena kita lihatlah ada tokoh-tokoh politik gitu yang sebenarnya koceknya bukan kocek tebel, bukan pengusaha luar biasa konglomerat gitu ya, tapi dia bisa naik dan kepilih jadi pemimpin karena memang balik lagi kekuatan brand itu tadi. Jadi memang ini menarik banget gitu ya. Nah, konsep brand ini yang juga berlaku di bisnis, di perdagangan, itu juga bisa diterapin ke kita gitu kan. Mau sebagai apa sih kita atau brand kita itu dikenal atau diingat gitu kan. Itu menentukan banget hidup kita kayak tadi gitu kan. Apakah kita jadi gampang cari kerja, punya gaji gede, dipromosi, dipercaya, dapat jodoh dan lain sebagainya. Kesempatan datang dan pergi dari sana. Maka dari itu saya yakin bahwa buku brand ini gitu ya, saya nggak lagi promosi buku gitu, tapi buku brand ini dan konsep brand gitu ya, itu harusnya dimengerti oleh semua orang, bukan cuma pebisnis, apalagi cuma marketing gitu ya. Orang marketing tuh enggak gitu kan. Brand ini harusnya jadi pengetahuan dan kemampuan yang universal yang harus dipelajari orang gitu, karena semua orang tuh harus menjual diri minimal gitu kan. Ketika kita nge-apply kerjaan itu jual diri gitu, ketika kita cari jodoh itu jual diri, PDKT itu jual diri gitu kan. Jadi ketika brandnya kuat, kita jadi lebih punya kontrol terhadap hidup kita, pekerjaan kita, hubungan pribadi, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dari sana mudah-mudahan kita bisa semua paham bahwa brand ini mungkin lebih masuk ke soft skill ketimbang hard skill gitu. Artinya bagaimana kita bisa, ya walaupun agak abu-abu ya, ada sisi hard skillnya, tapi at the end ini tentang diri kita ketimbang tentang hard skill technical yang misalnya gimana sih cara ngebangun website ya kayak gitu-gitu ya. Jadi pada akhirnya semua orang harus bisa ngerti ini, dan kalau orang bisa ngerti ini, hidupnya bisa berubah gitu.